buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan meninggikan Tuhan lewat pujian sorak-sorai kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati puji-pujian kami ini agar semuanya menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tanda kita bersuka cita, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Saat ini kita akan angkat pujian sore-sore kita di hadapan Tuhan yang berkata, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, kami memuliakan Tuhan.
kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami sudah menaikkan segala pujian, penyembahan dan sorak-sorai kami di hadapan Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mengantarkan setiap persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah, Engkau Allah yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita. Engkau Allah yang setia, dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan.
untuk kami alami dan untuk kami jalani dari semua kebaikan Tuhan di sepanjang bulan ini. Karenanya Tuhan berlengkapi dan berangkatkan kami dengan firman-Mu hari ini, supaya kami cakap dan mampu menjalaninya dan Tuhan dipermuliakan atasnya. Karena itu hari ini kami sambut firman-Mu dalam hidup kami dengan kata dan sapa yang sederhana, namun diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Kami akan diteguhkan, dikuatkan, dibangun, dinasihati, ditopang, untuk kami berdiri sebagai orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam cara kehidupan kami. Sebab itu berfirmanlah Tuhan buat kami sekalian, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang tercatat pada 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 22. Saya menunggu kita menemukan ayat ini, lalu kita akan baca secara bergantian. Dengan perikop di atasnya oleh Lembaga Kitab Indonesia adalah nasihat-nasihat. Saya akan baca ayat 17, Ibu Bapak ayat selanjutnya secara bergantian. Demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Janganlah padankan roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Diberkati kita yang sudah membaca, memperhatikan, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita akan diperlengkapi dengan khotbah di hari ini dengan judul khotbah buat kita, pujian dan doa mengubah hati. Sekali lagi, pujian dan doa mengubah hati. Setiap agama-agama di dunia ini mengajarkan bagaimana menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan yang dikenal dan disembahnya. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan pujian, kidung, nyanyian dengan sebutan yang lainnya. Tetapi belum tentu apa yang disebut dengan pujian dan sanjungan serta di dalamnya ada doa bisa mengubah hati orang yang disebut sebagai pemuji. Hari ini khotbah ini mengajak kita supaya ketika kita menjadi pemuji, penyembah Tuhan, kita menaikkan pujian dan doa, seharusnya akan ada perubahan dalam hati kita sebagai pemuji dan pembawa doa kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di tengah kehidupan kita saat ini tentu situasi ini melatih kita untuk menjadi orang yang menjadikan pujian dan doa bukan saja sebuah cara kita untuk meraih apa yang disebut dengan pertolongan, tapi justru pujian dan doa kita adalah cara kita mensyukuri bahwa telah nyata banyak pertolongan Tuhan di tengah keadaan sekarang ini. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada kita, apakah yang paling tepat kita lakukan saat kita mengalami kondisi yang paling sulit seperti sekarang ini? Tidak menyenangkan, sikonnya membuat hati kita gusar, membuat hati kita seperti serba salah mau mengambil keputusan apa. Di saat seperti itu kira-kira apa yang paling tepat kita lakukan? Kalau dilihat dalam kehidupan ini, ada beberapa cara orang lakukan menghadapi situasi kehidupannya yang tidak menyenangkan. Yang pertama, ada orang yang melakukan cara dengan mencari teman curhat. Dia ingin segala tekanan, kegalauan yang dalaminya bisa terobati, setidaknya dengan dia mencari teman curhat. Lalu teman curhat ini pun diajak bercerita dari A sampai Z, lalu menitipkan kalimat terakhir, ini rahasia kita berdua. Lalu orang yang mendengar curhat pertama itu juga dengan semangat, dia lupa perjanjian tadi, dia ajak orang yang kedua, orang yang ketiga, dia cerita A sampai Z, dia tutup dengan kalimat, ini rahasia kita berdua. Demikianlah bilangan itu tergenapi, bukan lagi satu tapi menjadi ratusan orang. Harapan pertama tadi, orang yang mengalami tekanan ini dia mengalami hati yang lega, dia terobati dengan mencari teman curhat. Ternyata
teman curhatnya bukan teman curhat yang dapat dipercaya. Curhatnya sudah sampai kemana-mana, menjadi pesan berantai satu kelurahan penuh. Adakah di antara kita pernah mengalaminya, ibu bapak saudara? Berharap kita lega, tertolong, kita curhat kepada orang yang kita kategorikan, kita label dapat dipercaya. Ternyata dari sini udah sampai ke Sibolga Selatan, dari Sibolga Kota. Saudara-saudara, yang kedua, ada orang mencoba mengatasi keadaan situasi kondisi hidup yang tidak enak dengan memilih untuk berlibur keluar kota. Dia mengumpulkan semua budget, biaya, persiapan, fasilitas. Dia berharap dengan itu dia akan dapat kesempatan mengalami kelegaan berlibur keluar kota. Tapi ternyata pemerintah sedang memberi aba-aba sekarang, dilarang mudik. Saking karena dilarang mudik, COVID-19 pun enggan dari Indonesia, enggan pergi dari Indonesia. Kenapa? Karena harusnya pulang ke Wuhan, tapi ternyata ada larangan pemerintah, dilarang mudik. Dia betah di Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, kebanyakan kita berharap kelegaan itu kita alami dengan cara-cara seperti tadi. Yang ketiga, ada orang ingin mengalami kelegaan tekanan hidupnya sehingga bawaan stres. Dia lakukan, dia jalani dengan dia makan, dia minum, dia makan dan minum, sehingga tidak ada lagi tempat tongkrongan di Sibolga Tapteng ini yang tidak pernah disinggahinya. Dengan berharap dia makan, minum, ajak teman-temannya, maka dia akan alami kelegaan. Tapi ternyata tidak juga. Dia diperhadapkan dengan bayang-bayang penyakit yang bernama diabetes. Sehingga belum sampai dia makan, dia lihat makanan, dia sudah curiga dulu. Ini kadar gulanya berapa? Dia timbang-timbang dulu. Ini persenannya berapa? Sampai-sampai dia menjadi paranoid. Curiganya berlebihan. Dia nggak jadi makan, alhasil dia sakit luar biasa. Ternyata tiga cara ini tidak menjadi sebuah jawaban untuk kita bisa mengalami pertolongan, mengalami jawaban menghadapi situasi dan kondisi kita yang tidak mengenakan. Hari ini kita belajar dari hamba-hamba Tuhan yang bernama Paulus dan teman-temannya. Bagaimana mereka menghadapi situasi yang sulit dan tekanan yang luar biasa yang dipaparkan oleh Alkitab ini. Dalam latar belakang catatan Alkitab ini kita melihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus dan teman-teman sepelayan yang lainnya. Bukan pelayanan yang mudah, bukan pelayanan yang dapat tepuk tangan dari manusia, bukan pelayanan yang dihadiri oleh massa yang begitu banyak, bukan pelayanan yang disorot televisi seperti sekarang ini, tapi pelayanan yang seringkali diperhadapkan dengan ketidaksukaan dan penolakan orang banyak. Lalu bagaimana Paulus mengalaminya dan menghadapinya? Ayat yang ke-17 berkata dengan kalimat, tetaplah berdoa. Paulus mengambil keputusan dengan teman-teman sepelayanannya dalam kisah ini menghadapi tekanan yang mereka alami adalah, yang pertama, mereka berdoa. Orang yang berdoa akan mendorong hatinya, akan terdorong hatinya menyerahkan setiap persoalan sedang dihadapinya, bukan lagi kepada manusia yang tidak dapat dipercaya tadi, tetapi kepada Allah. Karena itu dengan berdoa kita memiliki keyakinan akan ada sebuah kekuatan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah pendengar doa. Dan orang-orang yang berdoa adalah orang yang akan mengalami damai sejahtera dan ketenangan di hatinya, karena Allah akan memperkaya hatinya dengan damai sejahtera ketika dia berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, doa akan mengubah hati yang penuh dengan kekhawatiran. Doa akan mengubah hati yang penuh dengan kecemasan dan was-was menjadi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Bukankah damai sejahtera lebih penting daripada apapun dalam hidup ini? Sebab itu yang pertama dilakukan Paulus dengan teman-teman adalah dalam situasi mereka yang sangat sulit hari itu, mereka menganjurkan kepada diri mereka dan kepada orang-orang lain, umat-umat Tuhan di masa itu adalah tetaplah berdoa, karena orang yang berdoa akan mendapatkan ketenangan hati. Yang setuju katakan amin. Barulah yang kedua, ayat yang 18, demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Paulus dan teman-teman menghadapi tekanan dan situasi yang sulit itu adalah mereka bersyukur. Tahukah ibu bapak saudara sekalian, dalam segala sesuatu yang kita rancangkan dalam hidup ini, tentu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita kenyataannya. Saudara-saudara, meskipun demikian Allah berkehendak agar kita tetap mampu mengucap syukur dalam keadaan yang seperti itu, karena ternyata dengan mengucap syukurlah
kita akan mengalami perubahan dalam sikap hati. Ego kita akan teratasi, rasa tidak puas kita akan teratasi, kesombongan kita akan teratasi. Karena dengan bersyukur kita tetap akan mengalami ada sebuah kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dengan teman-temannya menghadapi situasi yang sulit tadi. Mereka tidak membeberkan pergumulan mereka, mereka tidak menuangkannya kepada orang-orang lain, tapi mereka membawa ke hadapan Allah dengan berdoa, mengucap syukur. Dan yang ketiga ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Hal yang ketiga adalah kebanyakan orang begitu sulit menjaga hatinya. Ketika pergumulan sedang datang bertubi-tubi, dia tidak mampu melakukan tindakan yang ketiga seperti Paulus lakukan, berjaga-jaga. Paulus dengan teman-temannya melakukan hal yang luar biasa, mereka berjaga-jaga. Perubahan hati kita di setiap saat akan bisa terjadi. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari cara lirik orang saja hati kita bisa berubah. Karena itu kita harus menjaga kerapian hati kita. Itulah yang dititipkan oleh firman Allah melalui Amsal 4:23. Jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Pesan ini sangat agung dan luar biasa, karena ternyata dengan menjaga hati kita akan terus menjaga kesempurnaan kita dengan Kristus. Kita menjaga hati itu berarti kita akan tetap mampu untuk berjaga-jaga menghadapi situasi, tidak membuat kita menjadi orang yang berdosa, tapi kita menjadi orang yang tetap teguh berdiri di dalam doa. Saudara, hari ini bagi kita, bagaimana hati yang diubahkan melalui pujian dan doa? Tentu kita sudah melihat tadi bagaimana Paulus dengan teman-teman lainnya dikuatkan. Berkat buat kita hari ini untuk kita bawa pulang ke ibadah ini adalah bagaimana hati yang diubah oleh pujian dan doa. Sehingga setiap pujian dan doa kita di gereja ini membawa perubahan hati kita yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, orang yang memuji dan berdoa kepada Tuhan, hatinya akan dipenuhi dengan harapan. Sama-sama katakan penuh harapan. Jadi orang yang berdoa, orang yang suka memuji Tuhan, baik di gereja maupun dalam ibadah pribadinya, di rumahnya, di ruangannya, di tempat kerjanya, di mana saja, ketika dia memuji Tuhan dan dia berdoa, hal yang pertama yang harusnya pasti didapati dalam hidup orang itu adalah hatinya pasti penuh dengan harapan meski di tengah penderitaan. Karena itu sangat tidak mungkin, tidak masuk akal kalau ada orang suka memuji Tuhan, suka tampil di gereja dengan berbagai pujian, suka berdoa dengan saat teduh, tapi hatinya selalu tidak ada pengharapan. Ingat sekali lagi, tanda yang pertama dari orang yang diubahkan oleh pujian dan doanya benar di hadapan Allah adalah hati kita penuh harapan meski diperhadapkan dengan penderitaan. Saudara-saudara, kita butuh alasan untuk berharap. Lalu pertanyaannya sekarang, apa alasan kita berharap di tengah-tengah keadaan seperti ini? Yang pertama, kita perlu berharap kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas segala masa. Katakan amin. Kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala masa. Dialah pengendali segala keadaan. Dialah yang mengatur perputaran musim di kehidupan ini. Karena itu, apakah kita memahami dan mempercayai bahwa kuasa Tuhan tidak sama dengan keadaan dunia ini? Dunia ini akan makin lama makin merosot, makin menua, makin mengalami pengurangan nilai. Tapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tetap sama kasih dan kuasanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasihnya tidak dipengaruhi oleh musim yang berganti. Kuasa dan kasihnya tidak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang berganti. Kuasa dan kasihnya pun tidak dipengaruhi oleh teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Karena kasih dan kuasanya mengatasi segala sesuatu. Karena itu hati kita pantas penuh pengharapan setiap saat. Karena ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas segala masa. Tuhan hanya titipkan kepada kita di tengah pengharapan kita, supaya kita tetap bisa memikul salib kita. Penderitaan yang dititipkan Tuhan kepada kita bukan penderitaan yang menghukum kita.
Penderitaan yang diizinkan Tuhan pada kita adalah penderitaan yang melatih kita untuk cakap, untuk memikul salib kita yang tidak seberapa besar dibandingkan salib Kristus di kayu salib. Saudara, penderitaan ini maksud adalah kerelaan kita pikul salib yang ditanggungkan kepada kita masing-masing demi menyatakan kesaksian iman kita di tengah dunia. Inilah bukti kita berpengharapan dalam Tuhan. Pertanyaannya buat kita sekarang, bagaimana semua perubahan ini bisa menjamin pengharapan kita tetap ada dalam Tuhan? Dibuktikan dengan apa? Dengan hati yang penuh mengucap syukur. Dalam kutipan ayat Alkitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata mengucap syukur adalah tanda hati yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan yang berkuasa atas segala masa. Itu berarti semakin minus ucapan syukur kita di hadapan Allah hari-hari ini, semakin tidak berdampak doa dan pujianmu. Walaupun engkau menyanyikan pujian, bernyanyi berjilid-jilid, berdoa berjam-jam, tapi hatimu tidak pernah terisi dengan pengharapan, dan hatimu minus dengan mengucap syukur, sesungguhnya pujian dan doamu itu hanya sia-siaan saja. Kita diajak hari ini, orang yang mengucap syukur adalah tanda hatinya penuh dengan pengharapan, karena dia percaya Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala masa. Yang kedua, mengapa kita harus tetap punya pengharapan? Karena dialah Yesus dasar pengharapan kita. Saya mau tanya ibu bapak saudara sekalian, apa dasar pengharapan kita hari-hari ini? Beberapa orang yang mendengar khotbah ini mungkin akan menjawab di hatinya, karena posisi aman dalam pekerjaan dan dalam jabatannya, dia masih berpengharapan. Ketika pemerintah berganti, dia mulai melihat bahwa posisinya masih akan tetap pada posisi yang pernah dia jabat. Dia rasa aman, dia punya pengharapan karena posisi dan pekerjaannya akan masih tetap. Apalagi yang membuat kita mungkin bisa berharap ada orang punya pengharapan dengan berdasarkan nominal gaji dan penghasilannya tiap bulan makin naik, pengharapannya makin luar biasa. Ada lagi orang yang punya pengharapan dasarnya adalah karena promosi jabatan sudah makin dekat di depan mata, dengan alasan karena dia terkoneksi dengan orang-orang penting dan pengambil keputusan. Dia memiliki pengharapan karena dia tahu promosi jabatan, kenaikan jenjang dan jabatannya sudah di depan mata, karena dia kenal orang-orang terdekat, terkoneksi dengan semua pengambil keputusan di tempat di mana dia bekerja. Lalu buat kita, apa dasar pengharapan kita? Ingat, dasar pengharapan kita adalah karena kita percaya dan mengenal Allah yang berkuasa atas segala masa. Katakan amin. Kalau tidak ini dasar pengharapan kita, sia-sialah pengharapanmu dalam Tuhan. Saudara, mari kita belajar hari ini bahwa pujian dan doa akan mengubah hati kita, yaitu hati yang penuh harapan di tengah penderitaan. Lalu yang kedua, pujian dan doa akan mengubah hati kita, yaitu hati yang stabil dan tidak suka berubah-ubah. Lawan kata stabil adalah labil. Ada orang beribadahnya labil, ada orang melayani Tuhan labil, ada orang mengelola usahanya labil, tidak pernah stabil, berubah-ubah sesuai dengan situasi dan keadaan. Hari ini kita belajar dari firman Allah bahwa orang yang diberkati, yang dikuatkan lewat doa dan pujiannya. Hal yang kedua yang terakhir adalah bahwa hatinya akan stabil, hatinya akan punya pendirian, hatinya tidak gampang berubah-ubah, hatinya akan memiliki ketetapan hati, dan Allah mencari orang-orang seperti ini untuk cakap pada bidangnya, yaitu orang-orang yang berketetapan hati di hadapan Tuhan dalam kehidupan dan tanggung jawabnya. Katakan amin. Sebab itu kita dipanggil sebagai bukti kita orang yang berketetapan hati, yang stabil, tidak berubah-ubah, tidak labil, adalah hari ini kita diajak tetaplah berkarya menjadi anak-anak Tuhan di tengah pekerjaanmu, melalui kesungguhanmu dalam bekerja, melalui keseriusanmu sebagai warga negara yang baik dan bijaksana, yang penuh hikmah, menghormati pemerintah sesuai dengan amanat Tuhan dalam Alkitab ini. Dan kita boleh buktikan bahwa orang-orang yang berketetapan hati, yang hati telah diubah oleh Tuhan, adalah dibuktikan yang pertama dari tanggung jawab pada tugas. Tidak ada kemerosotan, penurunan nilai-nilai tanggung jawab, tapi makin meningkat. Itu bukti dia memiliki hati yang diubah oleh doa dan pujiannya.
Jadi tidak terlalu membanggakan kalau di gereja engkau begitu luar biasa memuji Tuhan. Doamu itu sangat mempesona orang. Tapi tanggung jawab dalam tugasmu tiap hari makin merosot dan tidak pernah bisa menjadi teladan buat orang lain. Lalu bukti orang yang berketetapan hati adalah dia akan menjadi teladan dalam tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, dia akan menjadi orang yang terbaik pada bidangnya. Dia akan menjadi terbaik pada usahanya, dia terbaik pada tugas sebagai pegawai negeri, dia terbaik pada tugas sebagai buruh. Dalam semua kepercayaan Tuhan buat kita, bukti kita menjadi orang yang stabil, yang tidak berubah-ubah, yang tidak labil adalah kita akan menjadi orang yang terus bersungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik pada bidang di mana Tuhan percayakan kita. Karenanya jangan gampang terpengaruh oleh perubahan situasi sekitarmu. Allah mencari engkau menjadi orang yang berketetapan hati, untuk menjadi pribadi yang unggul dan terbaik pada bidangmu, untuk menjadi alat kesaksian tentang kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Ayat yang terakhir saya mengajak kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-22. Ini harus kita lakukan supaya hati kita stabil dan tidak gampang berubah-ubah sikap oleh keadaan yang berubah. Kita baca 3-2 ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan tentu dipengaruhi daripada bagaimana cara kita bergaul setiap hari. Alkitab juga mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jagalah pergaulan setiap hari supaya hatimu yang diubahkan lewat doa dan puja itu tidak berubah-ubah oleh karena cara pergaulanmu yang salah. Anak-anak muda, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siapapun yang kau dengar khotbah ini, ingat, pergaulanmu menentukan sikapmu di hadapan Allah. Untuk kau jadi orang yang stabil di hadapan Allah, engkau perlu menjaga pergaulan kehidupanmu supaya kau bisa menjauhkan diri dari segala kejahatan. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya yang memperlengkapi kita hari ini, bahwa pujian dan doa mengubah hati kita sekalian. Amin. Kita berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan ini, meresponinya dengan pujian yang telah hantarkan kita pada khotbah tadi.
membangun karakter yang baik, karakter yang unggul. Karena itu kita boleh penuhi panggilan Tuhan lewat khotbah hari ini. Kita membangun karakter yang unggul dengan hati yang terus diubahkan. Dan salah satu cara kita untuk berubah, mengalami perubahan hati yang semakin indah depan Allah adalah melalui pujian dan doa kita. Pujian dan doamu bukan sekedar untuk menyenangkan jiwamu, bukan sekedar untuk mengisi waktu-waktu luangmu dalam jam ibadahmu, tapi pujian dan doamu adalah kekuatan yang akan membangun, mengubah hatimu menjadi hati yang seperti yang Tuhan cari. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa hati yang Tuhan inginkan yang diubah melalui pujian dan doa adalah hati yang penuh dengan pengharapan meski diperhadapkan dengan tekanan. Lalu yang kedua, hati yang diubahkan pujian dan doa adalah hati yang stabil, yang berpendirian di dalam Tuhan, berpendirian dalam kejemaatannya, berpendirian dalam pelayanannya, berpendirian dalam mengerjakan usaha dan tanggung jawabnya, berpendirian dalam tanggung jawabnya. Orang-orang seperti ini Tuhan cari untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah dunia ini. Karena itu hari ini firman Tuhan yang sederhana ini mengajak kita, ketika kita menaikkan doa dan pujian, kiranya tidak hanya sekedar rasa enak didengar telinga, tidak sekedar rasa nyaman secara jiwa, tapi menghasilkan perubahan karakter, yaitu hatimu yang diubahkan semakin indah sebagaimana Tuhan cari hatimu yang seperti itu. Engkau boleh pulang dari tempat ini sebentar dengan firman ini telah kuatkan dan teguhkan kita. Dengan apakah ku
Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, mari kita pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sambil mengingat kematian Yesus buat kita. Terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Pegang cawan berisi anggur di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah lambang dari darah Kristus? Amin. Mari kita minum sambil mengingat kematian Yesus buat kita. Mari bersyukur berdua cara pribadi kepada Tuhan. Mengucap syukur buat kuasanya, buat pengampunannya, buat tubuh dan darahnya yang terpecah, yang tumpah buat kita, yang menjamin kita diselamatkan, diampuni dosa kita, yang menjadi jaminan atas segala kuasanya dinyatakan buat kita, atas kesembuhanmu, atas pemulihan kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat tubuh dan darah Kristus yang dipercayakan untuk kami hari ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukurlah, sekali lagi katakan dengan percaya, dengan akan ku balas kasih buat hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu dan kami terima di hidup kami. Kami juga sudah diperlengkapi melalui perjamuan kudus di awal bulan ini.
Kami pulang dengan percaya dan penuh keyakinan bahwa Tuhan bawa kami dalam perjalanan penuh dengan kuasa dan kasih Tuhan untuk kami berkemenangan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah hidup ini. Kami bukan bersyukur atas segala kekuatan baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita akan memberikan persembahan kita seperti biasa. Kita akan memberikan persembahan. Yang kedua, kita jalan yang keempat seperti setiap awal mulanya. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, sungguh bangga Bapa. Bapa, segala pengharapan kami serahkan kepadamu, karena kami percaya Engkau adalah sahabat kami yang baik setia, Engkau adalah sahabat kami yang setia. Dalam setiap pergumulan kami, Engkau Allah yang memberikan jawaban bagi kami di dalam nama Yesus Kristus.
Saat ini Tuhan, kami akan naikkan doa sahabat kami di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan bangsa Indonesia ini. Lawatan-Mu luar biasa terjadi bagi bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Presiden kami Engkau memberikan kemampuan untuk memimpin bangsa ini ke depan lebih baik lagi Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Baik yang di kota-kota, di desa-desa maupun di pelosok terpencil sekali Tuhan. Injil firman-Mu dapat disampaikan oleh hamba-Mu sehingga banyak jiwa yang dipulihkan, diselamatkan, bertobat Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang percaya melayani dalam penginjilan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga kota Sibolga Kapten ini, berkati juga pemimpin yang ada di kota Sibolga Kapten ini, mulai dari wali kota Tuhan, bahkan seluruh staf jajaran yang Kau berkati, bahkan sampai jajaran terkecil Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga daerah Santeu ini Bapa, mulai dari bawah, tengah hingga atas Engkau berkati. Biarlah Tuhan orang-orang yang tinggal di Santeu ini Bapa, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Mereka mengalami kepercayaan Tuhan. Mereka datang berbalik kepada Tuhan melihat kuasa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat gereja cabang yang ada di Busor, gereja ranting ada di Lubu Sayang, Siapors maupun di Kalimantan. Bapa yang baik, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di setiap gereja cabang dan gereja ranting. Engkau pakai luar biasa, lebih dahsyat lagi. Bahkan jemaat yang ada di sana Tuhan Kau berikan semangat antusias untuk mereka beribadah Tuhan. Bahkan bertambah-tambah bilangan jiwa-jiwa di setiap gereja cabang dan gereja ranting yang Tuhan percayakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga ibadah kami sepekan ini, mulai dari ibadah tengah minggu Bapa, berkati Kau berikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah, cuaca yang indah, sehingga seluruh sidang jemaat-Mu Bapa bisa datang bersama-sama ibadah tengah minggu di hari Rabu di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan ibadah anak sekolah minggu di hari, bahkan ibadah pemuda di hari Sabtu Tuhan. Seluruh pemuda Tuhan Kau gerakkan, biarlah Roh Kudus-Mu yang gerakkan hati mereka semua pemuda, sehingga mereka bisa datang bersama-sama dan ibadah pemuda di hari Sabtu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Kau berkati ibadah rekan di hari Minggu mulai 2 pagi jam 5 Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu, bahkan pelayan Kau ingatkan Tuhan untuk kenapa bersama-sama 2 pagi jam 5 pagi ya Tuhan, sehingga ini adalah untuk kemajuan gereja-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan sampai ibadah anak sekolah minggu, bahkan sampai ibadah raya Tuhan Kau berkati, berikan cuaca yang cerah, cuaca yang indah, baik itu sesi pertama maupun sesi kedua. Kau isi bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa yang luar biasa banyaknya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terlepas juga kami berdoa khususnya buat Bapak Gembala kami tempat ini. Berkati Bapak Gembala kami Bapak. Berikan kesehatan, panjang umur yang luar biasa bagi Bapak Gembala kami. Dimanapun Tuhan percayakan, Tuhan utus Bapak Gembala kami Bapak. Engkau pakai luar biasa, lebih dahsyat dan pengurapan Allah yang spesial, sehingga lewat pemberitaan firman-Nya Tuhan, yang jiwa yang tertua diselamatkan, dipulihkan, bertobat, bahkan datang berbalik kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berikan Tuhan berkat-Mu bagi keluarga Gembala kami. Engkau pagari, Engkau bentengi dengan para malaikat surga ini selama 24 jam. Terima kasih Tuhan. Bahkan berdoa berkati setiap Jumat yang berulang tahun, baik itu dalam minggu ini, bulan ini Tuhan, berikan panjang umur, kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga harus berdoa buat siaran STV yang saat ini. Tuhan berkati mereka, seluruh karyawan yang Kau berkati. Biarlah TV Naomi di Bapa semakin diberkati lewat siaran mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji dalam nama Tuhan, mulai hari kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan, kita pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.